Halo sobat-sobat sekalian, eh, salam jumpa dengan saya Hilmi Aziz dari Spektrum Cinema. Kali ini saya akan mereview tentang wireless HDMI dengan merek BHDI seperti yang pernah saya upload di Facebook, dan banyak dari teman-teman semuanya yang meminta untuk direview ya. Oke, kali ini saya akan mereview apa aja yang ada di dalam box ini ya. Oke, kita buka. Yang ada di dalam box ini pastinya adalah unit transmitter ya, unit transmitter WHDI. Kemudian yang kedua adalah unit receiver ya, unit receiver. Jadi ini transmitter dan ini receivernya. Terus kemudian ada 4 buah antena ya, yang nantinya akan dipasang di masing-masing di receiver sebanyak 2 dan di transmitter juga sebanyak 2 ya. Oke. Kemudian untuk berikutnya ada adaptor ya, ada adaptor yang untuk power ke listrik, ada 2 buah. Terus yang ketiga ada bracket ya kan, bracket ini nanti untuk ditempelkan di masing-masing unitnya, yang nantinya di sini terdapat screw atau terdapat baut yang nantinya akan bisa ditempelkan. Kita pasang mounting seperti ini, hot shoe seperti ini, yang nantinya akan bisa ditempelkan di atas kamera ya. Ini ya, jadi nanti bisa dipasang di atas kamera seperti ini. Ini misalkan kameranya akan dipasang seperti ini. Ini untuk yang di unit receivernya. Terus kemudian untuk yang di unit transmitternya. Terus kemudian untuk yang di unit receivernya nanti ini bisa dipasang di monopod. Bisa dipasang di monopod ya. Seperti ini kan. Nanti ini di sini ada ulir juga yang akan dipasang di monopod ya. Oke. Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan alat ini ya. Jadi sebagai gambaran, alat ini berfungsi untuk sebagai extender ya kawan-kawan, extender dari sebuah sumber dari format HDMI ya. Jadi di sini untuk transmitternya ada input HDMI-nya dan ada outputnya. Jadi antara input dan output ini nanti untuk bypass. Jadi untuk sumber yang masuk di transmitter ini bisa berasal dari kamera, player ataupun laptop ya. Sumbernya yang penting bentuk konektornya adalah HDMI seperti ini. Sedangkan ini untuk bypass, untuk monitor. Kemudian di sini ada infrared out ya. Jadi alat ini bisa sebagai extender infrared juga. Jadi misalkan di unit transmitternya ini dipasang kamera, kameranya ini bisa kita hubungkan dengan remote yang kita pasang di unit receiver, karena di sini ada infrared in di sini ya. Terus kemudian untuk powernya kita menggunakan micro USB. Jadi teman-teman semuanya bisa menggunakan power bank ya di unit transmitternya untuk memberikan daya pada unit transmitternya. Sedangkan untuk unit di receivernya juga sama, konektornya menggunakan micro USB ya. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara
menggunakannya. Sebelumnya kita akan memasang antena dulu. Jadi dibiasakan untuk kita ketika kita memasang sebuah unit wireless, selalu kita pasangkan antena dulu karena menghindari power yang terbakar, karena antena adalah merupakan sebuah beban yang memang itu digunakan untuk menyalurkan daya dari power yang ada di unit ini. Jadi alangkah baiknya antena selalu dipasang dahulu ya. Oke. Kemudian saya menggunakan untuk sebagai monitornya, saya menggunakan monitor 5 inch ya. Monitor ini kita koneksikan ke HDMI out di unit receivernya. Kita pasang di sini ya. Oke, kita pasang. Oke, kebetulan untuk monitornya sudah ada baterainya, kita nyalakan, bisa kita nyalakan ya. Terus saya kebetulan menggunakan power bank ya untuk memberikan power ke receivernya ya. Oke, ini kita pasang powernya di sini di micro USB-nya. Di sini kita pasang ya kan. Ya. Ketika power dipasang, nanti akan muncul light merah di sini ya. Ini menandakan bahwa powernya sudah masuk di unit receiver. Dan di sini akan muncul akan muncul tulisan wireless HDMI. Ini saya redupkan sedikit biar kelihatan. Nah, ini ya ada tulisan wireless HDMI, dan ini akan sekitar 2-3 detik, sekitar 5 detik, kemudian langsung akan menunjukkan bahwa ini adalah pada posisi scanning ya. Jadi dia akan melakukan scanning secara otomatis untuk mencari transmitter yang memang itu sudah dikoneksikan sebelumnya. Oke, untuk receiver kita sudah selesai, kita nanti tinggal menunggu untuk transmitternya ya. Oke. Untuk transmitter saya menggunakan power bank. Ini cuma hanya tinggal 2, kita coba aja dulu apakah masih bisa digunakan ya kan. Sumber HDMI-nya akan kita pasang ya. Oke, ini kita nyalakan dulu, kita berikan power supaya bisa mengeluarkan sinyal di HDMI outputnya. Oke, udah nyala. Kemudian dari output STB ini kita masukkan ke HDMI in di sini ya. HDMI in. Terus kemudian powernya kita berikan ke micro USB di sini. Kita pasang. Oke. Powernya akan muncul tanda merah. Nah, ini berarti powernya sudah menyala. Kita tunggu sekitar 5 detik atau 10 detik, dia akan berkedip blinking berwarna biru. Ini artinya antara transmitter dan receiver akan melakukan pairing. Lah, ini sudah berwarna biru, ya kan? Oke, transmitternya sudah berwarna biru, maka di receivernya akan langsung muncul connecting dan dia akan langsung terkonek. Nah, ini antara transmitter dan receiver sudah terkoneksi. Jadi sesimpel itu ya cara menggunakannya. Jadi buat teman-teman yang memang masih sangat
awam sekali, saya rasa tidak ada masalah karena memang cara penggunaannya pun cukup simpel sekali ya. Kemudian kekuatan dari transmitter ini itu saya pernah tes sekitar 100 meter ya, line of sight, artinya tanpa halangan ya, tanpa halangan sekitar 100 meter, tapi pada jarak 80 meter itu gambar masih stabil. Saya metode tesnya menggunakan sebuah input video, saya masukkan ke STB ini, kemudian saya playback, kemudian saya cek seberapa jauh. Kalau kita menggunakan gambar yang cuman hanya diam aja, jadi kita nggak tahu. Biasanya kalau untuk wireless dengan sistem HD itu ketahuannya bahwa sinyal itu masih bagus, yaitu dengan menggunakan gambar bergerak. Jadi gambar yang kita terima itu tidak patah-patah. Nah, saya menggunakan metode tes seperti itu, hasilnya sekitar 80 meter, kualitas gambar masih oke ya. Itu review alat dari saya. Jadi alat ini cukup simpel, bisa digunakan untuk sebagai HDMI extender dari kamera ke mixer, ataupun dari kamera ke TV monitor, ataupun dari laptop ke proyektor. Nah, untuk delay WHDI ini sekitar 0,5 ya, di bawah 0,5 lah. Jadi buat teman-teman yang memang itu tidak terlalu bermasalah dengan delay, ya saya rasa alat ini sangat cukup untuk dipertimbangkan ya. Jadi dari segi cost, harganya pun juga gak begitu mahal. Kemudian kalau bagi teman-teman yang menggunakan seperti Vmic, OBS dan yang lain-lainnya, atau untuk aplikasi streaming yang lain, jadi di software itu ada aplikasi yang namanya setting audio delay. Jadi untuk delay dari wireless itu nanti itu bisa dikompensasi dengan tools itu, yang mana outputnya nanti akan antara audio dan video akan sinkron. Tapi kalau teman-teman semuanya menggunakan input audionya bersamaan dengan sumbernya, misalkan dari kamera, pasti audionya akan sinkron ya. Delay yang dimaksudkan delay tadi itu, misalkan kita di depan kamera, tangan kita gerakkan seperti ini gitu ya. Nah, di monitor itu nanti akan ada jeda sekitar 0,5 detik. Jadi tangan kita dulu bergerak, kemudian di monitor 0,5 detik baru bergerak. Jadi fungsi latensi dari alat ini adalah 0,5 detik. Untuk jarak, jadi yang biasa ditanyakan sama teman-teman adalah bisa tembus tembok. Kalau saya ngetes di rumah saya alat ini bisa tembus 3 lapis tembok. Tapi tolok ukur tembus tembok itu tidak bisa dijadikan acuan. Karena apa? Tembok yang ada di rumah saya materialnya menggunakan apa, terus tembok yang di rumahnya teman-teman materialnya menggunakan apa, tebalnya berapa, itu nanti akan sangat bervariasi. Jadi ketika saya bilang di rumah saya bisa tembus 3 tembok, ya kebetulan nanti begitu pas dicoba sama teman-teman, loh kok cuman baru 1 tembok aja kok sudah nggak bisa lah. Itu faktornya sangat banyak sekali. Nggak jauh beda dengan kita menggunakan handphone. Ketika handphone kita itu masuk di lift, pasti akan blank, nggak akan bisa menerima sinyal. Semakin tinggi frekuensi yang digunakan, semakin dia tidak mempunyai kemampuan tembus yang
yang tinggi. Jadi ketika kita menggunakan frekuensi yang 5 GHz dengan frekuensi yang 100 MHz, itu kemampuan tembus terhadap sebuah benda itu akan jauh lebih kuat yang 100. Karena apa? Karakteristik daripada gelombang elektromagnetik yang ditimbulkan akan sangat berbeda. Oke, gitu reviewnya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.